wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas materi tentang akuntansi keuangan menengah kedua, bab utang lancar. Sebelum ke videonya, perkenalkan nama aku Siti Rohma dan di sebelah aku Kurnia Mulyaningrum. Jadi guys, video ini kami buat untuk memenuhi tugas kami dari Bapak Suwarno selaku guru pembimbing kami. Simak baik-baik ya guys. Cekidot. Nah, sebelum kita bahas materi utang lancar, kita harus tahu apa itu utang. Utang sendiri artinya semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, yang umumnya berupa pembayaran uang dan penyerahan produk pada waktu yang telah disepakati bersama. Menurut standar akuntansi keuangan, utang lancar adalah kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya yang dimiliki yang mengandung nilai ekonomi untuk membayar kewajiban yang muncul atas peristiwa masa lalu dalam jangka waktu yang pendek. Singkatnya, utang lancar adalah utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya kita beralih pada pengelompokan utang lancar. Utang lancar sendiri dikelompokkan menjadi 2, yaitu utang yang dapat ditentukan jumlahnya atau pasti dan utang yang dapat ditaksir jumlahnya. Maksud dari utang yang dapat ditentukan jumlahnya atau pasti ialah segala hutang atau kewajiban yang jumlahnya nominal hutang dan waktu jatuh tempo sudah diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak. Sedangkan utang yang dapat ditaksir jumlahnya maksudnya hutang ini merupakan hutang yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun dapat ditaksir jumlah atau nominalnya. Hutang dalam kelompok ini hanya dapat ditaksir jumlahnya meskipun transaksi atau peristiwa yang terkait sudah terjadi. Kemudian kita beralih pada macam-macam utang yang dapat ditentukan jumlahnya atau pasti. Yang pertama, utang dividen. Yang kedua, utang usaha. Yang ketiga, wesel bayar atau utang wesel. Yang keempat, utang biaya. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Yang keenam, utang gaji dan upah. Dan yang ketujuh ialah utang bonus. Sedangkan untuk macam-macam hutang yang dapat ditaksir jumlahnya ialah yang pertama, utang pajak penghasilan. Yang kedua, utang hadiah. Dan yang ketiga ialah utang garansi. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian serta memberikan contoh soal dari utang yang dapat ditentukan jumlahnya atau pasti dan utang yang dapat ditaksir jumlahnya. Yang pertama, utang dividen. Dividen sendiri berarti pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sebagai contoh, PT Jaya Abadi mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 100 juta rupiah. Mencatat jurnal saat pengumuman dividen sebagai berikut. Akun laba ditahan sebelah debit senilai 100 juta. Utang dividen sebelah kredit senilai 100 juta. Pada saat pelunasan dividen, akunnya sebagai berikut. Utang dividen sebelah debit senilai 100 juta. Akun kas sebelah kredit senilai 100 juta. Yang kedua, pengertian dan contoh soal utang usaha atau utang dagang. Utang usaha adalah utang yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan yang terjadi secara berulang. Utang usaha ada karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Barang atau jasa sudah diterima, namun belum dibayar. Barang dan jasanya berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Sebagai contoh, 1. Perusahaan dagang membeli persediaan barang dagang. Yang kedua, perusahaan manufaktur membeli bahan baku atau bahan baku penolong. Dan yang ketiga, perusahaan jasa membeli barang operasional untuk usaha. Utang usaha tidak ada surat perjanjian tertulis, cukup dengan faktur penjualan karena sudah dianggap sebagai langganan. Pembeli dan penjualnya sudah saling percaya. Jatuh temponya pun tidak lebih dari 3 bulan atau hanya 1 bulan, bahkan cukup 2 minggu saja. Sebagai contoh, PT Jaya Abadi membeli barang persediaan barang dagang senilai 700.000 secara kredit. Mencatat jurnal saat terjadinya utang dagang ialah
Akun persediaan barang dagang senilai 700 sebelah debit. Akun utang dagang sebelah kredit senilai 700.000. Sedangkan saat terjadinya pelunasan, akunnya sebagai berikut. Utang dagang sebelah debit senilai 700.000. Akun kas sebelah kredit senilai 700.000. Yang ketiga ialah pengertian dan contoh soal wesel bayar atau utang wesel. Wesel bayar adalah janji tertulis yang dibuat perusahaan sebagai bukti pembayaran debitur kepada kreditur dengan tingkat bunga yang disepakati karena adanya pembelian barang secara kredit. Wesel bayar dan utang usaha memiliki kesamaan, yaitu penyebabnya sama-sama pembelian barang secara kredit. Namun juga terdapat perbedaan. Untuk perbedaannya, wesel bayar membutuhkan surat perjanjian tertulis yang bersifat resmi dan terdapat tanda tangan kreditur dan debiturnya. Sedangkan untuk utang usaha, buktinya hanya berupa nota penjualan saja. Sebagai contoh, PT Jaya Abadi menerbitkan wesel dengan nilai nominal sebesar 11.500.000, jangka waktu 3 bulan tanpa bunga. Nilai tunai wesel adalah 11 juta. Pada saat mencatat transaksi dalam pembukuan ialah akun kas sebelah debit senilai 11 juta, akun diskonto utang wesel senilai 500.000 sebelah debit, utang wesel sebelah kredit senilai 11.500.000. Selanjutnya, pengertian dan contoh soal utang biaya. Utang biaya timbul karena terdapat pembebanan biaya yang belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal disusunnya neraca. Yang termasuk ke dalam utang biaya ialah utang gaji, utang upah, bonus, serta biaya sewa dan biaya lainnya. Sebagai contoh, PT Jaya Abadi memiliki tagihan listrik dan air sebesar 900.000. Mencatat jurnal saat terjadinya utang ialah akun beban listrik dan air sebelah debit senilai 900.000. Untuk akun utang listrik dan air sebelah kredit senilai 900.000. Pada saat terjadinya pelunasan utang, jurnalnya sebagai berikut. Utang listrik dan air sebelah debit senilai 900.000. Akun kas sebelah kredit senilai 900.000. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan diterima di muka. Ada yang sudah tahu belum pendapatan diterima di muka itu apa? Kalau belum, pendapatan diterima di muka itu penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli dan harus diperlakukan sebagai hutang. Jadi perlu diingat ya guys, kalau barang belum disampaikan atau jasa belum disampaikan, diserahkanlah kepada pembeli, kita harus mencatatnya itu sebagai hutang atau utang ya. Karena penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di waktu yang sudah ditetapkan. Nggak boleh nyeleweng ya guys. Kita kalau sebagai penjual tuh harus menjadi penjual yang baik, yang jujur. Jadi perlu digarisbawahi dan perlu ditekankan, jika barang belum disampaikan maka harus diperlakukan sebagai hutang atau utang. Langsung saja nih kita masuk ke contoh soalnya. Jadi diterima pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun pada tanggal 1 Mei 2015 sampai 1 Mei 2016 sebesar 50 juta rupiah. Jadi kita akan menjurnalnya itu seperti ini. Jurnal saat terjadi pendapatan sewa dibayar di muka di debit sebesar 25 juta rupiah. Pendapatan sewa di kredit sebesar 25 juta rupiah. Loh kak, 25 juta rupiah itu dari mana sih? Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Saya akan menjelaskan
pembahasannya ini seperti ini ya guys. Kan di pembukuan akuntansi ya, selalu dicatat akhir tahun kan guys. Maka kita akan mencatatnya mulai awal bulannya sewa. Jadi Mei 2015 sampai Desember 2015 ya kan. Itu berjarak 6 bulan. Jadi 6/12 karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka 6/12 dikali sama 50 juta rupiah, maka akan ketemu 25 juta rupiah. Itu nominal yang akan kita masukkan ke dalam jurnal, 25 juta rupiah. Ya, dari situ ya guys, 25 juta rupiah. Oke, selanjutnya contoh soal utang gaji. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata-kata gaji. Bagi yang sudah kerja ya guys, yang belum kerja ya semoga mendapat pekerjaan. Jadi utang gaji itu apa? Utang yang masih harus dibayarkan untuk gaji atau upah karyawan. Kita kalau nggak dikasih upah saat bekerja nggak mau ya guys. Udah capek-capek kerja nggak digaji, ya buat apa gitu. Kecuali kalau ada yang mau kayak gitu ya nggak apa-apa, silahkan. Oke, kembali ke contoh soal utang gaji. Jadi semisal nih PT Jaya Abadi memiliki tanggungan berupa utang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawannya senilai 4 juta rupiah. Jadi kita akan menjurnalnya itu seperti ini. Jurnal saat terjadi hutang. Beban gaji didebit senilai 4 juta rupiah. Terus utang gaji dikredit senilai 4 juta rupiah. Jurnal saat pelunasannya. Utang gaji didebit senilai 4 juta rupiah. Kas dikredit senilai 4 juta rupiah. Selanjutnya contoh soal utang bonus. Utang bonus itu apa sih ya? Oke, jadi kita korek bersama-sama ya guys. Utang bonus adalah bonus yang belum dibayarkan kepada pegawai. Jadi istilahnya kalau yang udah kerja ini pasti tahu ya. Kalau misalnya dalam suatu perusahaan nih mendapat profit yang sangat besar atau keuntungan yang sangat besar, pastinya dalam perusahaan itu akan membagikan bonus ya. Siapa ya yang nggak suka bonus? Pasti suka semua. Oke, kembali. Jadi bonus juga diberikan berdasarkan gaji pokok pegawai atau berdasarkan laba yang didapat perusahaan. Perhitungan bonus dapat dilakukan dengan cara menghitung laba sebelum pajak dan bonus, lalu laba sesudah bonus tapi sebelum pajak, serta laba bersih setelah bonus dan pajak. Oke, langsung masuk ke contohnya. Semisal perusahaan mendapatkan laba yang diharapkan, maka perusahaan tersebut memberikan bonus yang telah dijanjikan kepada karyawannya sebesar 100 juta. Katakan saja seperti itu, dan akan dibayar pada bulan Januari 2012. Maka
perusahaan tersebut akan mencatat bonus tersebut ke dalam ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011 seperti ini. Beban bonus karyawan di debit 100 juta rupiah, utang bonus di kredit 100 juta rupiah. Maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi saat membagikan bonus tersebut adalah sebagai berikut. Utang bonus di debit 100 juta rupiah, kas di kredit 100 juta rupiah. Seperti itu ya guys. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal utang pajak penghasilan. Lah, contoh soal utang pajak penghasilan ini guys, kita itu sudah mulai memasuki jenis utang lancar yang jumlahnya dapat ditafsirkan. Ya, menurut sepahaman saya, ditafsirkan itu berarti jumlahnya tidak pasti, masih belum pasti gitu, tapi bisa dikira-kirakan. Oh, kira-kira segini jumlahnya, tapi kurang lebihnya lah segitu, kayak gitu ya guys. Oke, langsung saja. Jadi utang pajak penghasilan itu apa sih? Yaitu utang yang timbulnya karena khusus, ya secara khusus gitu, karena negara itu sebagai kreditor terkait dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang dijadikan debiturnya. Jadi itu kayak dipilih gitu ya, yang harus jadi debitur ini siapa. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang. Nah, semisal nih penjualan sebesar 20 juta rupiah dan tarif PPN sebesar maaf ya guys, sebesar 10%, maka kita akan membuat jurnalnya itu seperti ini. Kas di debit 20 juta rupiah, penjualan di kredit 18 juta rupiah, terus PPN di kredit 2 juta rupiah. Saat sudah melakukan penyetoran, PPN itu menjadi debit 2 juta rupiah dan kasnya menjadi di kredit 2 juta rupiah. Lah, Kak, itu dapat dari mana sih? Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, sebelum tahu penjualannya berapa, terus jumlah pajaknya berapa, itu kita hitung dulu ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu jumlah pajaknya. Kita cari tuh 10% ya tadi PPN-nya. 10% berarti 10/100 guys, dikali penjualannya sebesar 20 juta rupiah, maka hasilnya akan ketemu 2 juta rupiah guys. Lalu selanjutnya kita akan jumlah penjualan atau menjadi penjualan bersihnya. Ya seperti itulah. Ini penjualannya ada 20 juta rupiah dikurangi dengan jumlah pajaknya. Jumlah pajak tadi loh guys, yang 2 juta itu lalu ketemu 18 juta ya guys. Itu yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Sekarang saya akan membahas tentang utang hadiah. Apa sih utang hadiah itu? Utang hadiah adalah utang yang timbul akibat dari kegiatan perusahaan yang menjanjikan suatu hadiah
untuk menarik konsumen agar tertarik dengan produk mereka yang biasa disebut promosi. Pasti kalian sudah paham nih yang tentang promosi-promosi, apalagi yang cewek-cewek. Pasti kalau beli barang pasti milihnya yang promosian dong. Harga murah, kualitas baik, pastinya yang seperti itu ya. Lah, kita masuk contohnya ini langsung. Contoh sebuah swalayan membeli 30 unit barang untuk hadiah bagi pelanggan yang mengirimkan kupon berhadiah yang didapat pada saat mereka belanja seharga 15 juta rupiah. Maka ayat jurnal akan kita tulis seperti ini. Pada saat pembelian hadiah tanggal 2 Februari 2011, persediaan hadiah di debit 15 juta rupiah, kas di kredit 15 juta rupiah. Lalu kita akan menjurnal juga seperti ini. Pada saat mencatat utang hadiah pada ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2011, karena hadiah akan diundi dan diberikan bulan 2012, ya kan? Jadi biaya hadiah itu didebit 15 juta rupiah dan utang hadiah dikredit 15 juta rupiah. Jadi pada saat memberikan hadiah tanggal 5 Januari 2012 akan terjurnal seperti ini. Biaya hadiah di debit 15 juta rupiah, persediaan hadiah 15 juta rupiah di kredit. Seperti itu ya guys. Oke, kita akan beralih materi yaitu utang garansi. Utang garansi itu apa sih? Utang garansi itu adalah kewajiban yang timbul akibat pemberian garansi atas penjualan barang atau jasa. Maksudnya, utang garansi itu ada dikarenakan pemberian garansi dari perusahaan terhadap produk mereka untuk konsumen yang diberi jatuh tempo sampai kapan berlakunya garansi tersebut. Jadi semisal seperti kita membeli elektronik atau semacamnya, kita pasti akan diberi yang namanya garansi. Garansi itu seperti servis dari perusahaan untuk konsumen apabila ada kerusakan pada produk mereka. Kita dapat mengajukan keluhan atas produk mereka untuk diperbaiki atau ditukarkan atau semacamnya lah ya, dalam waktu yang ditentukan dalam garansi tersebut. Kalau sudah lewat dari garansi tersebut, maka tidak bisa diajukan keluhan. Ya sudah, tidak bisa gitu. Ya seperti itulah ya guys. Oke, langsung kita masuk pada contohnya saja, yaitu contoh expand warranty treatment penjualan tahun 2007. Ini pada jurnal penyesuaiannya tanggal 31 bulan 12 2007. Biaya garansi di debit sebesar 2 juta rupiah, di kredit utang garansi di kredit sebesar 2 juta rupiah. Perhitungannya utang garansi itu seperti ini. Taksiran biaya garansi 2007, 50% dikali 100 dikali 200, ketemu
juta rupiah. Biaya garansi tahun 2005 sama dengan 8 juta rupiah. Jadi utang garansinya ketemunya 2 juta rupiah, guys. Oke. Nah, guys, tadi kan kita sudah tuh belajar atau memahami tentang jenis-jenis utang lancar dari pengertian, contoh soal, sudah kita bahas ya tadi. Nah, sekarang ada nggak yang tahu kekurangan dan kelebihannya utang lancar tuh apa? Lah, kalau yang belum pada tahu nih, aku kasih tahu ya. Salah satu keuntungan pinjam jangka pendek atau utang lancar yang menjadi daya tarik sekali itu waktu pelunasan yang relatif lebih cepat. Berdurasi antara 6 sampai 12 bulan ya, guys. Jadi karena utang lancar itu tidak menunda-nunda, harus dibayar pada waktu yang ditetapkan. Jadi enaknya di situ ya. Jadi kita nggak kepikiran gitu. Oh, kita belum bayar ini, belum bayar itu. Kalau dicicil kayak gini kan enak gitu ya. Pelunasannya, jangka waktunya tuh nggak panjang-panjang gitu. Kalau panjang-panjang juga nggak enak ya, guys. Lalu pinjaman tanpa anggunan, non-bank atau melalui perusahaan vintage dan tenor sehingga 5 tahun untuk pinjaman dengan anggunan yang disediakan bank. Nah, guys, ini kan kita namanya belajar bersama-sama ya. Ada yang paham nggak tentang itu? Kalau ada yang paham, coba nanti komen di forum ya. Kita berdiskusi bersama-sama apa itu maksudnya dari perkataan anggun, non-bank, lalu perusahaan vintage, tenor, terus anggunan yang disediakan di bank itu maksudnya apa. Kita diskusikan ya, guys, di forum. Lalu yang kedua, salah satu kelemahan utang atau utang lancar dengan tenor pendek yang paling menyita perhatian adalah biaya administrasinya yang besar. Lah, sama seperti pinjaman jangka panjang. Di awal masa pengajuan, debitur juga masih membayar biaya provisi dan lain-lain yang biasanya menyita sekitar 3-7% dari jumlah pinjaman yang diajukan. Jadi hampir sama ya, guys, sama pinjaman jangka panjang. Oke, sudah sampai di situ aja penjelasan saya, kurang lebihnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Guys, sekian dulu pembahasan kita tentang materi bab utang lancar kali ini. Maaf ya jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.